Nah, dia roti gulungnya ada 2. Kemudian ini roti sobek atau roti kasur. Ini sangat lembut ya. Memang membutuhkan waktu yang lama tapi hasilnya tidak mengecewakan. Teman-teman mau tahu cara buatnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Ini dia teman-teman, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat roti dengan metode autolysis. Ada 1 kilogram tepung terigu. Ini saya pakai yang protein tinggi. 700 ml susu cair. Boleh menggunakan air biasa ya teman-teman. Ada 150 gram gula pasir. Lalu di sini saya menggunakan 3 butir kuning telur. Tapi kalau tidak mau dipakai juga tidak apa-apa. Oke teman-teman. Pertama-tama ini telurnya akan saya kocok-kocok dulu. Seperti ini. Oke. Saya masukkan gula pasir. Ini saya aduk-aduk. Metode autolysis ini kita tidak banyak mengeluarkan tenaga ya teman-teman untuk ulenin atau untuk mixer. Jika teman-teman tidak punya mixer khusus untuk membuat roti, metode ini bisa digunakan. Tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Jadi jika teman-teman mau jualan besok pagi, malam sebelumnya sudah membuat adonan supaya besok pagi tinggal dilanjutkan. Atau misalnya mau butuhkan rotinya sore hari, ya pagi hari sudah mulai membuat adonan, lalu dibiarkan selama kurang lebih 8 jam. Kemudian akan masukin bahan-bahan selanjutnya. Oh ya, bahan kedua atau bahan B, di sini ada margarin, ada sejumput garam, lalu ada ragi instan. Untuk 1 kg tepung saya menggunakan 11 gram ragi instan. Oke. Sekarang kita buat dulu bahan A-nya. Ini susu saya campurkan ke kuning telur, saya aduk-aduk. Lalu ini kita tuangkan ke tepung. Oke, seperti ini. Kita aduk-aduk menggunakan spatula. Sampai susu dan tepungnya menyatu. Lalu setelah susu dan tepungnya menyatu seperti ini akan kita diamkan selama kurang lebih 8 jam. Sampai dia dengan sendirinya membentuk gluten. Lalu akan kita tambahkan margarin, ragi instan, dan garam. Oke teman-teman, ini akan saya tutup, saya biarkan. Nanti kita akan lihat 8 jam kemudian. Setelah 8 jam, penampakan adonannya seperti ini teman-teman. Ini ya. Ini akan saya kasih ragi. Ini saya pakai 11 gram ya teman-teman, 1 bungkus. Kalau teman-teman uleni pakai tangan, sebaiknya raginya dilarutkan dulu, diaktifkan dulu supaya gampang untuk ngadonnya. Tapi karena ini saya mau pakai mixer, ya saya campurkan saja seperti ini ya teman-teman. Ini akan saya mixer selama kurang lebih 3 menit. Ini kalau kita tidak menggunakan memakai metode autolysis, kita membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman untuk mixernya.
Setelah raginya semua tercampur seperti ini teman-teman, kita matikan. Kita mau kasih mentega dan garam. Oke. Ini kita mixer sampai adonannya kalis. Ini karena sudah membentuk gluten, jadi kita akan mixer kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Jika adonannya kita tidak menggunakan metode autolysis, maka untuk menjadi adonan roti yang kalis elastis membutuhkan waktu, dengan mixer seperti ini membutuhkan waktu lebih dari 20 menit ya teman-teman. Ya, ini dia teman-teman, setelah di mixer selama 5 menit, ini penampakan adonannya. Kita matikan mixernya. Adonan ini akan kita rounding dan kita resting selama kurang lebih 20 menit. Oke. Ya. Saya taruh di baskom ini, sudah saya kasih mentega ya teman-teman di bawahnya tipis-tipis supaya nggak lengket. Setelah didiamkan selama kurang lebih 20 menit, ini adonannya teman-teman. Ini akan saya keluarkan. Dari adonan ini akan saya bagi dua ya teman-teman. Setengah akan saya buat roti kasur atau roti sobek, dan setengahnya akan saya buat roti gulung isi abon. Ya. Kita simpan dulu di sini. Untuk roti gulung isi abon, adonannya saya taruh di sini. Sini ya teman-teman. Ini saya pipihkan sebesar ukuran loyang ini. Udah, ini akan kita diamkan ya. Kita proofing selama kurang lebih 1 jam. Lalu nanti kita kasih potongan cabai dan daun bawang sebelum dipanggang. Sudah. Sambil menunggu adonan roti gulung mengembang, sekarang saya akan membentuk sisa adonan ini untuk buat roti sobek atau roti kasur. Ini akan saya bagi 25 karena ini adonan sudah saya timbang, itu beratnya 1000 gram. Saya bagi menjadi 25.
Setelah adonannya dipotong-potong, ini akan kita rounding, kita bulat-bulatkan seperti ini ya teman-teman. Ini. Jangan lupa dipukul ya supaya anginnya keluar. Ya. Ini akan kita susun di loyang. Di loyang ini kita susun. Oke. Ini akan kita diamkan selama 1 jam supaya dia mengembang, lalu kita panggang. Ini sudah 1 jam teman-teman. Kita lihat. Ini adonannya untuk roti gulung isi abon. Jangan lupa teman-teman sebelum dipanggang ditusuk-tusuk dulu ya, supaya nanti dia tidak bergelembung. Oke. Nah, untuk roti panggang isi abon sudah saya siapkan mayones, abon, kemudian ini potongan daun bawang dan cabai untuk taburan di atasnya. Oke, sekarang sebelum dipanggang kita taburkan dulu cabai. Potongan cabai, ini cabai keriting ya teman-teman. Biar nampak cantik. Kemudian ini ada potongan daun bawang, taburin juga sini. Ya, ini akan kita panggang kurang lebih 40 menit dengan api bawah ya teman-teman. Oke, kita panggang dulu. Ini ya teman-teman, untuk suhu oven disesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau saya pakai suhu 180 derajat dengan api bawah ya teman-teman. Sekarang kita akan lihat roti sobek. Seperti ini penampakannya ya teman-teman setelah didiamkan 1 jam. Nah, roti sobek ini akan saya panggang di oven tangkring. Jangan lupa teman-teman ovennya dipanasin dulu sebelum rotinya masuk. Oke. Ya, ini sudah saya masukkan. Kita panggang. Kita kurang lebih 30 menit, tapi nanti dilihat kalau sebelum 30 menit rotinya udah kuning, udah coklat, sudah cukup. Jangan lupa tutupan oven atasnya dibuka ya teman-teman. Setelah dipanggang 40 menit, penampakannya seperti ini ya teman-teman, roti gulung. Sekarang kita akan keluarkan rotinya dari loyang ke cooling rack ini. Oke, coba ya teman-teman. Ini sudah agak dingin sih. Coba. Saya balik seperti ini. Wah, panas. Wah, mantap. Karena ini rotinya lebar, teman-teman, kita bagi 2 ya. Sebelum digulung. Seperti ini. Setengahnya kita simpan di
loyang ini. Setengahnya kita gulung. Oke. Kita kasih mayones di atas ini. Kita coba gulung. Ini dia teman-teman, roti gulung isi abon. Lalu tadi kita juga membuat roti sobek. Ini roti sobeknya. Kita lihat. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, rotinya. Ini lembut sekali ya teman-teman. Tanpa diulenin lama, tanpa dimixer lama. Tapi memang untuk metode autolysis kita membutuhkan waktu yang lama untuk mendiamkan adonannya agar menghasilkan gluten. Ya teman-teman. Ini dia teman-teman, roti sobek atau roti kasur dan roti gulung isi abon dengan metode autolysis. Teman-teman tidak perlu membuang tenaga untuk ulenin dan mixer dengan waktu yang lama, cukup dengan mendiamkan adonannya selama kurang lebih 8 jam. Memang membutuhkan waktu yang lama, tapi hasilnya tidak mengecewakan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jika teman-teman suka, silakan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.